Kamu terus kehilangan orang-orang. Segalanya tidak berjalan sesuai keinginanmu. Kamu menangis, kamu berdoa, dan tidak ada yang berubah. Atau setidaknya kelihatannya begitu. Tapi bagaimana jika keterlambatan itu bukan hukuman? Bagaimana jika itu adalah ujian terakhir sebelum semuanya benar-benar terbuka? Bagaimana jika Allah bukan sedang mengabaikanmu, tetapi sedang mengamati bagaimana kamu merespons dalam keheningan? Lihatlah, terkadang tanda-tanda itu tidak datang dengan suara keras. Mereka tidak hadir dalam mimpi atau penglihatan. Kadang, tanda-tanda itu tampak seperti keterasingan, seperti panggilan yang tidak dijawab, seperti berkah yang lepas dari tanganmu satu demi satu. Dan tepat ketika kamu hampir menyerah, saat itulah semuanya terjadi. Perubahan itu, pembukaan itu, momen ketika Allah mengirimkan sesuatu yang bahkan hatimu sudah tidak yakin layak mendapatkannya lagi. Tapi ini hal penting yang sering terlewatkan oleh banyak orang. Berkah itu tidak muncul begitu saja dari langit. Mereka datang setelah tanda-tanda tertentu, dan jika kamu sedang mengalaminya, bisa jadi hidupmu jauh lebih dekat dengan perubahan daripada yang kamu kira. Dalam video ini, kita akan membahas 7 tanda halus namun kuat bahwa Allah sedang mempersiapkan seorang wanita untuk menerima sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang selama ini ia minta. Jadi, jangan lewati atau tunda video ini untuk nanti, karena mungkin algoritma tidak akan membawamu kembali ke sini. Dan jika bahkan hanya satu dari tanda-tanda ini cocok dengan keadaanmu, itu bisa mengubah cara kamu melihat semua yang sedang kamu hadapi saat ini. Insya Allah, aku harap kamu akan mendapatkan sesuatu yang terasa pribadi, sesuatu yang tidak kamu temukan di video-video motivasi yang biasa, penuh kilau dan hiburan. Ini bukan sekadar motivasi di permukaan. Ini untuk wanita yang lelah terus-menerus disuruh bersabar, tanpa pernah ditunjukkan seperti apa sebenarnya kesabaran itu saat kamu sendirian, lelah, namun masih percaya kepada Allah. Jika kamu berada di sini saat ini, mungkin itu karena kamu akhirnya siap melihat tanda-tanda yang lebih dalam. Tanda-tanda yang tidak selalu mendapatkan perhatian, tetapi justru menyimpan makna paling besar. Tanda pertama, ketika kamu tidak lagi merasa terhubung dengan sesuatu yang dulu sangat kamu inginkan. Dulu, kamu menangis untuk itu, sampai tak bisa tidur karenanya. Kamu berdoa setelah setiap salat, memohon kepada Allah agar menjadikannya milikmu. Hal itu atau orang itu seolah menjadi pusat duniamu. Tapi sekarang, itu bahkan jarang melintas dalam pikiranmu. Dan yang aneh, kamu tidak merasa patah hati karenanya. Kamu hanya merasa jauh, seolah-olah sesuatu dalam hatimu melepaskannya secara diam-diam, tanpa meminta izin darimu. Ini bukan kegagalan, bukan juga karena lupa. Ini adalah tanda. Terkadang, sebelum Allah memberikan apa yang benar-benar ditakdirkan untukmu, Dia akan melembutkan keterikatanmu pada sesuatu yang hanya dimaksudkan untuk mengajarimu. Keheningan di dadamu, kedamaian di tempat di mana dulu ada obsesi. Itu bukan kehampaan. Itu adalah ruang yang sedang disiapkan untuk sesuatu yang memang benar-benar milikmu. Dan pergeseran ini begitu halus, hingga kebanyakan orang melewatkannya. Mereka mengira mereka sedang malas, atau bahwa doa mereka dulu adalah sebuah kesalahan. Tapi kenyataannya, kamu hanya telah tumbuh melampaui apa yang dulu kamu pikir sebagai impian. Dan itu luar biasa, karena Allah akan menghapus hal-hal yang mengalihkan perhatianmu sebelum Dia menghadirkan apa yang telah tertulis untukmu. Tanda kedua, ketika kamu tiba-tiba merasakan gelombang rasa bersalah dan perenungan tanpa alasan yang jelas. Kamu sedang menggulir ponselmu, tertawa melihat sesuatu yang lucu, atau mungkin kamu sedang bersama teman, tersenyum, bercakap-cakap, segalanya tampak baik-baik saja. Tapi tiba-tiba kamu merasa kosong. Seperti
ada yang tidak beres. Kamu teringat pada dosa yang sudah lama kamu lupakan. Atau kamu dihantam oleh rasa bersalah atas sesuatu yang belum pernah kamu minta maafkan. Sesuatu yang kamu pendam begitu dalam sampai kamu pikir sudah dilupakan. Tidak ada peringatan, tidak ada pemicu. Hanya tarikan lembut yang membuatmu ingin mematikan semua kebisingan dan menyendiri sejenak. Ini bukan kelemahan, bukan juga kecemasan, ini adalah tanda. Karena ketika Allah sedang mempersiapkanmu untuk sesuatu yang lebih besar, salah satu hal pertama yang terjadi adalah pembersihan hati yang sunyi. Jiwamu mulai mengingat hal-hal yang selama ini kamu coba abaikan. Bukan untuk menghukummu, tetapi untuk membawamu kembali ke tempat yang layak, menerima apa yang akan datang. Ada sebuah hadits di mana Nabi Muhammad bersabda, "Jika Allah menghendaki kebaikan bagi seseorang, maka Dia akan memberinya pemahaman tentang agama." Itu kuat sekali. Karena ketidaknyamanan tiba-tiba di dadamu, rasa bersalah yang muncul di saat hidupmu terlihat normal. Itu bukan kebetulan. Itu adalah panggilan dari Allah untuk kembali sebelum keberkahan itu tiba. Karena apa yang akan datang bukanlah hal biasa, dan hatimu perlu disucikan untuk bisa menampungnya. Sebagian orang merasakannya saat berbaring hendak tidur, yang lain saat di jalan, saat berwudu, saat memasak. Ini bukan soal waktu, tapi pesan. Kamu sedang bersiap untuk diangkat derajatnya. Tapi sebelumnya, mari bersihkan tempat di mana nikmat itu akan mendarat. Dan hal terburuk yang bisa kita lakukan adalah mengabaikan momen itu, menganggapnya sekadar emosi. Tidak, itu adalah hatimu yang akhirnya melunak. Itu adalah jiwamu yang berbisik, "Ayo bicara." Mari perbaiki semuanya. Mari kembali kepada Allah sebelum Dia membuka sesuatu yang baru untuk kita. Jadi jika kamu merasakan hal ini akhir-akhir ini, gelombang rasa bersalah yang acak, momen refleksi yang dalam, jangan lari darinya. Duduklah bersamanya, biarkan Ia membimbingmu. Karena terkadang, tanda terkuat bahwa sesuatu yang luar biasa sedang mendekat datang dalam bentuk ketidaknyamanan. Tanda ketiga, ketika orang-orang tiba-tiba pergi, bahkan mereka yang kamu kira akan tetap bersamamu selamanya. Awalnya rasanya sangat pribadi. Jarak, keheningan, perubahan sikap dari orang-orang yang kamu percaya, cintai, atau kamu kira akan selalu ada untukmu. Satu persatu, mereka mulai menjauh. Percakapan jadi hambar. Telepon tak dijawab, janji dibatalkan. Yang paling menyakitkan, tak ada yang memberi alasan. Kamu mulai menyalahkan diri sendiri. Mungkin aku berkata sesuatu yang salah. Mungkin aku tidak cukup baik. Mungkin aku memang tidak layak, tapi bagaimana jika semua itu tidak benar? Bagaimana jika kesendirian ini, keheningan ini, bukan penolakan dari dunia, tetapi pengalihan arah dari Allah? Ada satu ayat yang sangat indah dalam surah Al-Anfal, di mana Allah berfirman, "Dan ketahuilah bahwa Allah berada antara seseorang dan hatinya." Artinya, terkadang Allah menempatkan penghalang antara kamu dan orang lain bukan untuk menyakitimu, tetapi untuk melindungi hatimu dari apa yang mungkin terjadi dari hubungan itu, atau untuk menyediakan ruang bagi yang lebih baik. Pikirkanlah, jika semua teman tetap tinggal, jika semua hubungan berhasil, apakah kamu akan kembali kepada Allah dengan ketulusan seperti sekarang? Terkadang kita tidak menyadari betapa bergantungnya kita pada manusia, hingga Allah dengan lembut menghapus mereka satu persatu, untuk mengingatkan kita siapa yang benar-benar tetap bersama kita. Ini adalah salah satu tanda yang paling sulit untuk diterima, tetapi juga salah satu yang paling jelas. Karena Ia datang dengan keheningan yang membuatmu mendengarkan. Ia datang dengan air mata yang membuatmu berdoa. Ia datang di malam-malam di mana satu-satunya tempat yang tersisa untuk didatangi adalah sajadah doa. Dan di sanalah transformasi itu dimulai. Ini bukan penelantaran. Ini adalah penyaringan. Allah tidak selalu mengirimkan berkah bersama dengan kebersamaan.
Terkadang berkah ditemukan setelah perpisahan. Ketika kebisingan hilang, ketika gangguan disingkirkan, ketika satu-satunya yang tersisa hanyalah suaramu, dan Dia yang paling mendengarnya. Jika kamu sedang kehilangan orang-orang saat ini, jangan terburu-buru menggantikan mereka. Duduklah dalam keheningan. Biarkan Allah yang mengatur ulang semuanya. Karena siapapun yang pergi, mereka bukan bagian dari bab berikutnya. Dan bab yang akan datang lebih baik dari apapun yang pernah mereka tulis di dalamnya. Dan jika itu masih menyakitkan, ingatlah sabda Nabi Muhammad, tidaklah seseorang meninggalkan sesuatu karena Allah, kecuali Allah akan menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik. Ini bukan akhir, ini adalah pembersihan. Tanda keempat, ketika ujian terus datang, tetapi reaksimu benar-benar berubah, kamu masih diuji. Segalanya masih terasa salah. Masalah belum hilang, tetapi sesuatu di dalam dirimu terasa berbeda sekarang. Dulu kamu panik, sekarang kamu diam sejenak. Dulu kamu bertanya, kenapa aku? Sekarang kamu berbisik, Alhamdulillah. Kamu bukan mati rasa. Kamu bukan menyerah. Kamu telah berubah. Dan perubahan itu tidak datang begitu saja. Ia datang dari Allah. Karena salah satu tanda bahwa Allah akan memberkahimu adalah hatimu menjadi lebih tenang, bahkan ketika hidupmu masih kacau. Badai tidak berhenti, tapi layarmu menjadi lebih kuat. Kamu mulai merespons dengan lebih banyak sabar, lebih banyak diam, dan lebih banyak iman. Kamu tidak perlu lagi memposting rasa sakitmu. Kamu berbicara kepada Allah sebagai gantinya. Dan perlahan, ujian itu mulai terasa, bukan lagi sebagai hukuman, tetapi sebagai persiapan. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Dan kesabaran itu bukan hanya tentang menunggu, tapi tentang bagaimana kamu membawa hatimu saat menunggu, tentang tersenyum, bahkan ketika jawabannya tertunda, tentang melakukan hal yang benar, bahkan ketika tidak ada yang mengapresiasi. Reaksi barumu ini, kekuatan diam yang bahkan tidak kamu sadari kamu miliki, adalah sinyal dari Allah. Karena sebelum Allah mengubah keadaanmu, Allah akan mengubah dirimu terlebih dahulu. Jika akhir-akhir ini kamu merasa berpikir dua kali sebelum mengeluh, jika kamu menahan air mata di depan umum, tapi mencurahkan hatimu di sujud, ketahuilah bahwa sesuatu dalam dirimu sedang diperbaiki. Dan itu adalah persiapan sebelum berkah. Tanda kelima, ketika doa-doamu mulai berubah, menjadi lebih spesifik, lebih jujur, dan lebih emosional. Kamu terus bertanya-tanya, kenapa doaku belum dikabulkan? Kamu sudah sholat tahajud, kamu sudah menangis dalam sujud, kamu sudah berdoa saat hujan, saat berpuasa, setelah setiap sholat, dan tetap saja hening. Kamu mulai berpikir, apakah aku melakukan kesalahan? Apakah aku tidak cukup baik? Apakah Allah marah padaku? Itulah pertanyaan-pertanyaan sunyi yang banyak orang bawa, tapi tak pernah diucapkan. Tapi inilah kenyataan yang sering terlewat. Ketika doa-doamu mulai berubah, menjadi lebih jujur, lebih dalam, lebih tulus, itu adalah tanda bahwa sesuatu sedang bergerak. Karena pada awalnya, doa itu umum, kabur, dan mekanis. Berilah aku yang baik. Tapi, ketika Allah mulai mempersiapkanmu untuk sesuatu yang lebih besar, kamu mulai meminta hal-hal yang sangat jelas. Bukan hanya dengan lisanmu, tetapi dari dadamu. Dan terkadang itu menyakitkan. Kamu meminta kejelasan, kedamaian, sesuatu yang nyata. Kamu tidak lagi mengejar apa yang bersinar. Kamu menginginkan yang stabil, yang murni, yang dari Allah. Bukan hanya dari imajinasimu. Allah berfirman dalam Al-Quran, berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan. Itu janjinya. Tapi Nabi Muhammad SAW juga menjelaskan bagaimana janji itu bekerja dengan cara yang tidak selalu kita harapkan. Beliau bersabda, tidak ada seorang muslim pun yang berdoa dengan doa yang tidak mengandung dosa atau memutuskan tali silaturahmi, kecuali Allah akan memberinya satu dari tiga hal.
Dia akan mengabulkan doanya segera, atau menyimpannya untuk akhirat, atau menghindarkan darinya keburukan yang setara dengan doanya. Ini menunjukkan bahwa doa tidak pernah sia-sia. Terkadang, kamu tidak mendapat jawaban yang kamu inginkan, tapi kamu dilindungi dari sesuatu yang jauh lebih buruk. Terkadang, doa itu disimpan untuk saat kamu benar-benar membutuhkannya. Dan selama itu pula, kamu sedang dibentuk ulang. Ketika doa-doamu mulai menyertakan kalimat seperti, "Ya Allah, jika ini baik untukku," atau "Ya Allah, lindungilah aku, bahkan dari apa yang aku inginkan, jika itu tidak baik bagiku," itu bukan tanda menyerah. Itu kedewasaan, itu ketundukan, itu pertumbuhan. Perubahan dalam doamu mencerminkan perubahan dalam jiwamu. Itu menunjukkan bahwa kamu tidak lagi hanya meminta kemudahan. Kamu meminta apa yang benar untuk akhiratmu. Dan terkadang, perubahan itulah alasan Allah mulai membuka pintu-pintu yang bahkan tidak kamu ketuk. Jadi, lain kali kamu bertanya, "Kenapa aku belum mendapatkannya?" Tanyakan juga, apa yang telah berubah dalam cara aku memintanya? Karena bisa jadi, apa yang kamu minta sekarang adalah doa yang seharusnya kamu panjatkan sejak awal. Tanda keenam, ketika kamu berhenti terkesan oleh hal-hal yang dulu menggoda. Sesuatu yang halus terjadi. Kamu tidak lagi menginginkan hal-hal yang dulu membuatmu bersemangat. Pesta, scroll tanpa henti, pujian, foto yang sempurna, kenikmatan instan, semuanya mulai terasa kecil, seperti milik versi dirimu yang sudah kamu tinggalkan secara diam-diam. Bukan berarti kamu menjadi membosankan. Kamu hanya lelah berpura-pura bahwa gangguan adalah kebahagiaan. Hal-hal yang dulu menarikmu, beberapa pertemanan, beberapa jenis validasi, bahkan beberapa impian, sekarang terasa berat. Bukan membahagiakan, kamu berhenti ingin dilihat, kamu berhenti membutuhkan kebisingan. Dan itu bukan depresi, itu adalah peningkatan. Karena sebelum Allah memberimu sesuatu yang suci dan murni, Allah perlahan membersihkanmu dari segala yang membuatmu mati rasa. Ada satu ayat dalam surah Al-Kahfi yang mencerminkan arah baru yang tenang ini. Dan bersabarlah engkau bersama orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan petang hari, mengharap keridhaannya. Jangan biarkan matamu melihat melebihi mereka, menginginkan kemewahan hidup dunia ini. Dan jangan taati orang-orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, yang hanya mengikuti hawa nafsunya dan kehidupannya penuh kerugian. Kamu mulai memilih ketenangan dibandingkan rangsangan, kedalaman dibandingkan gangguan. Kamu mulai merindukan ketulusan, meskipun itu membuatmu merasa kesepian. Dan di dunia sekarang ini, hal itu jarang terjadi, karena segala sesuatu di sekitarmu, iklan, para influencer, budaya kerja keras, semuanya mendorongmu untuk mengejar lebih. Lebih sukses, lebih banyak like, lebih banyak kemewahan. Kita diberitahu bahwa jika kita tidak bersinar di dunia ini, kita akan tertinggal. Tapi yang sering kita lupakan adalah bahwa kesuksesan di dunia ini bukanlah tujuan. Itu hanyalah ujian. Tujuan sebenarnya adalah akhirat. Dan ayat itu mengingatkan kita dengan sangat jelas. Jangan biarkan matamu melihat melebihi mereka, menginginkan gemerlap dunia ini. Jadi, ketika hatimu mulai menarik diri dari semua itu, saat kamu berhenti peduli tentang mengesankan orang lain atau mengejar gaya hidup yang tidak sejalan dengan nilai-nilaimu, ketahuilah bahwa kamu sedang dibimbing secara perlahan dan sengaja menuju sesuatu yang abadi. Dan ya, akan ada bagian yang menyakitkan juga. Kamu akan melihat orang lain mengejar apa yang sedang kamu tinggalkan. Dan kadang kamu akan bertanya-tanya, apakah aku salah karena menginginkan lebih? Tapi rasa sakit itu adalah tanda, karena ketika Allah ingin memberimu sesuatu yang bermakna, Dia terlebih dahulu mengajarkanmu untuk tidak lagi puas
dengan hal-hal yang bersifat sementara. Jadi, jika kamu mulai kehilangan minat terhadap hal-hal yang dulu mendefinisikan dirimu, kamu bukan sedang hancur. Kamu hanya sedang tumbuh, meninggalkan versi dirimu yang tidak dimaksudkan untuk membawa berkah berikutnya. Tanda ketujuh, ketika hatimu terlepas dari hasil, tapi usahamu tetap sama. Ini salah satu tanda yang paling sunyi, tapi juga paling kuat. Kamu masih berdoa, masih berusaha, masih sholat, berharap, mencoba, tapi sekarang kamu tidak lagi terobsesi dengan hasilnya. Kamu telah menyerahkan hasilnya sepenuhnya, diam-diam, kepada Allah. Bukan berarti kamu tidak peduli, tapi kamu telah mencapai tingkat kepercayaan di mana kamu benar-benar percaya. Jika itu ditakdirkan untukku, maka ia akan datang padaku. Dan jika tidak, maka sesuatu yang lebih baik sedang dipersiapkan. Kamu berhenti mengecek ponsel, menunggu panggilan itu. Kamu berhenti memutar ulang percakapan di kepalamu, bertanya-tanya apa yang salah. Kamu tidak lagi panik ketika rencanamu tidak berjalan sesuai harapan, karena keyakinanmu telah bergeser dari usahamu menuju rencana Allah. Tingkat kepercayaan seperti ini tidak mudah. Biasanya datang setelah kehancuran, setelah kekecewaan, setelah menyadari bahwa terlalu keras mengejar sesuatu hanya akan menyakitimu. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Jagalah Allah, niscaya Dia akan menjagamu. Kenalilah Allah di waktu lapang, niscaya Dia akan mengenalmu di waktu sempit. Ketahuilah bahwa apa yang luput darimu tidak pernah ditakdirkan untukmu, dan apa yang menimpamu tidak akan pernah luput darimu." Hadis ini seperti jangkar yang tenang, karena begitu kamu benar-benar percaya, kamu mulai bernapas dengan berbeda. Pikiranmu menjadi tenang, hatimu melepaskan perlawanan, dan disitulah segalanya mulai berubah. Karena keterlepasan bukan berarti acuh, itu berarti damai, itu berarti hatimu tidak lagi disandera oleh hasil. Kamu bekerja, kamu berdoa, kamu berusaha, tapi kebahagiaanmu tidak lagi terikat pada satu hasil tertentu. Kamu telah lulus ujian, kamu telah dewasa, dan kamu telah melangkah ke ruang di mana rencana Allah mulai terbuka. Bukan hanya untuk duniamu, tapi untuk akhiratmu juga. Jadi, apa artinya ketika Allah hendak memberkahi seorang wanita dengan sesuatu yang besar? Itu tidak selalu datang dengan perayaan. Jarang dimulai dengan kenyamanan. Lebih sering, itu dimulai dengan keheningan, dengan kesepian, dengan patah hati, dengan perubahan sunyi di mana segalanya mulai runtuh, tepat sebelum sesuatu yang lebih besar mulai terbentuk. Dan mungkin kamu pernah berada di sana. Atau mungkin kamu sedang berada di sana sekarang. Kamu bertanya-tanya mengapa orang-orang berubah, mengapa doamu terasa tertunda, mengapa jiwamu terasa berat di satu saat dan penuh harapan di saat lain. Tapi setiap tanda yang baru saja kita bicarakan, keterputusan, rasa bersalah, kesendirian, ujian, ketundukan, semuanya bukan kebetulan. Mereka terhubung. Mereka adalah sidik jari spiritual yang dengan lembut mempersiapkan hatimu untuk sesuatu yang bahkan mungkin belum bisa kamu bayangkan. Ada satu ayat dalam Al-Quran yang menggambarkan momen persiapan ilahi ini dengan sangat indah. Dan bisa jadi kamu membenci sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Jadi jangan tergesa-gesa terhadap apa yang Allah lakukan dalam hidupmu. Jangan pertanyakan jedanya. Jangan bandingkan waktumu dengan orang lain. Karena jika kamu melihat bahkan satu saja dari tanda-tanda ini, maka mungkin kamu tidak sedang tertunda. Mungkin kamu sedang diposisikan. Dan ketika berkah itu datang, itu tidak hanya akan menjawab doamu. Itu akan membuatmu lupa akan rasa sakit yang harus kamu lalui untuk sampai ke sana. Tuliskan doa ini di kolom komentar. Ya Allah, persiapkan aku untuk berkah yang akan Engkau kirimkan, dan jadikan itu sesuatu yang mendekatkanku kepadamu. Dan jika video ini menyentuh hatimu,
Jangan lupa untuk menyukai, berlangganan, dan bagikan kepada seseorang yang mungkin membutuhkannya. Kamu tidak pernah tahu. Mungkin inilah pengingat yang diam-diam sedang ditunggu oleh jiwanya. Semoga Allah memberkahimu, meninggikan derajatmu, dan membimbingmu kepada segala sesuatu yang telah ditunggu hatimu, di waktu dan cara yang paling tepat. Amin.